Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiklah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran kita yaitu SKI, Pola Dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kelas 7. Pendahuluan, pentingnya dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah sebagai usaha penyebaran agama Islam terjadi pada 2 periode Mekah dan Madinah. Fokus kita, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah 13 tahun pertama. Apa sih tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah? Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah mengajak kaum Quraisy dan penduduk Mekah kepada tauhid, mengesahkan Allah, mengajak umat untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan pemahaman tentang akhlak mulia, menyebarkan nilai-nilai, norma, dan sosial yang sangat tinggi, menumbuhkan rasa persaudaraan dan keadilan, wujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dakwah secara diam-diam, secara tertutup. Awalnya Nabi SAW berdakwah hanya kepada orang terdekat seperti keluarga, kerabat, 3 tahun pertama. Menyebarkan pesan Islam dengan penuh kesabaran dan hikmah. Dan selain dakwah Nabi Muhammad SAW secara tertutup, yang kedua ada dakwah secara terbuka. Mendakwahkan secara terang-terangan selama 3 tahun juga. Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu Allah secara terbuka kepada kaum Quraisy. Ajak mereka dengan meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Subhanahu wa Ta'ala. Tantangan dalam dakwah di Mekah. Nah, tantangannya ini sangat banyak. Di antaranya penolakan kaum Quraisy. Kaum Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad SAW karena dianggap kenapa? Dianggap mengancam kekuasaan mereka. Awalnya kaum Quraisy itu berkuasa dengan Nabi Muhammad SAW, dengan kedatangannya mungkin merasa terganggu. Nah, karena Nabi Muhammad SAW dengan datangnya baginda masuknya Islam kepada mereka, mungkin bagi mereka itu aneh. Sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk menekan dan menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Selain penolakan kaum Quraisy, juga siksaan terhadap pengikut Nabi. Jadi siapa yang ikut Sallallahu Alaihi Wasallam itu disiksa oleh mereka. Bahwa sahabat dan pengikut Nabi mengalami siksaan yang sangat besar. Seperti Bilal bin Rabah yang disiksa dengan batu besar. Bahkan yang lainnya disiksa bahkan di zaman PKI saja itu sampai cabut sehingga darahnya habis, dan tapi tidak ada apa-apanya dibanding tantangan Nabi SAW dan sahabat-sahabat. Metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Metode persuasif dan hikmah. Nabi Muhammad SAW menggunakan pendekatan yang lemah lembut. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersabda, ala uhbirukum bima yahrumu alaina au bima tahrumu alaina. Tahruman sahlin layyin. Kama qala hadis. Jadi Rasulullah memberitahu siapa sih orang yang
tidak tersentuh oleh api neraka atau api neraka tidak tuh. Siapakah itu? Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menggunakan pendekatan dengan lemah lembut, tidak memaksakan ajaran. Karena dalam Al-Quran, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Menunjukkan contoh teladan melalui akhlak yang, karena Rasulullah selalu tercermin dengan akhlak yang baik, akhlak yang akhlak, karena aksarum bima yaru alina, aksaruhum fil jannah aksaruhum, kamu hadis, paling banyak masuk surga karena banyak akhlak, banyak budi pekertinya, baik pekertinya. Selain metode dakwah Nabi Muhammad SAW, selain metode persuasif dan hikmah, ada juga pendekatan individu dan Nabi berdakwah dengan cara mengajak individu terlebih dahulu dan berkutub sehingga menyebar sampai seluruh alam. Hasil dakwah Nabi Muhammad SAW, menerima penerimaan Islam oleh beberapa orang, meski banyak yang menolak. Sejumlah sahabat awal masuk Islam seperti Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Zaid. Awal mula komunitas Muslim mulai terbentuknya komunitas kecil Islam di Mekah yang tetap teguh dengan iman mereka meski menghadapi berbagai ujian. Baiklah anak-anak, kesimpulannya, pola dakwah Nabi Muhammad SAW dimulai dengan dakwah secara dan berubah menjadi dakwah menghadapi tantangan besar, namun tetap sabar dan tegas dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Nabi Muhammad SAW menunjukkan pentingnya kesabaran, keteguhan iman, dan usaha keras dalam menyebarkan